Kita mulai ya perkuliahannya. Jadi di agenda saya, di agenda kita untuk minggu keempat atau pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai struktur kendali atau struktur kontrol. Ada juga yang mengatakannya sebagai struktur saja ya, seperti itu. Ini masih ada yang masuk ya. Nah ini kalau jaringannya agak kurang bagus, mohon maaf ya, karena kita tahu semua kondisinya memang lagi tidak memungkinkan ya, apalagi saya menggunakan IndiHome. Uh, jadi yang pertama kita akan pembahasan mengenai struktur kendali dan penyimpanan sementara pada ELIS. Jadi di dalam pemrograman itu ada yang istilah yang kita kenal dengan penyimpanan sementara atau memory temp namanya. Memory temp itu adalah memori temporary ya. Jadi memori yang kita gunakan sementara waktu untuk menyimpan nilai ataupun value. Nah, kalau saya bilang nilai itu sama saja dengan value atau kebalikannya. Kemudian kita nanti akan fokus di bagian struktur kendali, variabel, serta array. Sebenarnya selain variabel ada yang namanya konstanta. Nah, ini akan kita bahas lebih jauh nanti di pertemuan ketika kita masuk di pemrograman Java-nya ya setelah TTS nanti. Nah, seperti itu. Tapi di sini kita akan memulainya dengan menggunakan program ELIS yang sudah disiapkan. Oke, seperti biasa saya akan menggunakan salah satu template di sini. Yang pertama kita bahas dulu tentang if ya. Jadi ada if, ada else. Kalian bisa buka di slide-nya di bagian struktur kendalinya. Nah, saya jelaskan sedikit dulu tentang if else. Struktur kendali itu yang ada di bawah sini ya. Nah, yang ada di bawah ini kita sebut sebagai struktur kendali untuk mengendalikan apapun itu, bisa saja prosedur atau kumpulan dari prosedur yang kita buat. Nah, kalau if yang pertama adalah if itu yang ini. Saya letakkan dulu di sini. Saya pakai nilai true dulu. Nah, ini adalah struktur kendali untuk if statement atau if else statement. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya saya buat dulu formatnya. Formatnya itu yang pertama adalah if. Kemudian setelah if itu diikuti dengan condition, atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah Boolean expression. Ini gimana tulisannya? Expression. Aja. X. Atau ekspresi Boolean gitu aja ya. Kita buat kondisi atau Boolean expression. Ini kondisi saja. Nah, seperti ini. Nah, ini setelah if ini, true atau false ini, nah ini yang kita sebut dengan Boolean expression atau kondisinya ya. Kalau saya buang dulu, kalau misalkan saya tambahkan if, nah di sini kan ada dua pilihan kondisinya. Ini kalian bisa baca ya, condition atau Boolean expressionnya. Ada dua pilihan, ada true atau false. Nah, saya acak aja dulu, saya pilih yang true. Sebentar ya. Oke, jadi saya pilih yang true dulu misalkan. Saya lanjutkan dulu yang ini. Oke, setelah itu di bawahnya ada else. Nah, seperti ini. Jadi ada dua blok ya teman-teman. Blok yang pertama itu adalah blok if. Blok yang kedua itu adalah blok else. Nah, yang ini dia. Ada dua blok. Blok yang pertama adalah blok if. Kemudian blok yang kedua adalah blok else. Nah, kita bisa tambahkan di sini yang namanya statement. Jadi ada statement di sini. Statement itu berupa apa? Bisa berupa sebentar. Bisa saja berupa if lagi. Jadi if ini bisa kita tambahkan di dalamnya sebagai statement. Jadi if lagi di sini. If kondisinya seperti apa? Nah, bisa juga berupa operasi ataupun kumpulan dari operasi. Contohnya seperti apa, Pak? Misalkan ketika kalian melakukan penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurakan, ataupun operasi modulus. Seperti itu ya. Atau kumpulan dari statements. Saya tulis saja S di sini. Bisa statement, bisa juga kumpulan daripada statements. Nah, itu dulu ya formatnya. Kemudian di sini juga ada statement. Saya copy paste saja yang ini. Oke, seperti ini. Ada juga yang namanya statement di bagian block else-nya.
Jadi kedua blok ini masing-masing mempunyai statement. Seperti itu. Nah, bagian blok else itu tidak punya yang namanya kondisi ataupun ekspresi boolean. Nah, cara membacanya seperti apa? Jika kondisi ini terpenuhi, oke, jika kondisi ini terpenuhi, maka dia akan mencetak statementnya atau mengeksekusi statementnya. Nah, jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan ke bagian else-nya. Nah, yang dicetak adalah statement yang bagian else-nya. Contoh sederhananya, saya buat. Saya tambahkan satu lagi di sini. Oke, ini saya hapus ya. Kita buat contoh program sederhana saja. Misalkan saya buat I ini adalah sebuah variabel yang tadi saya sebut sebagai memori sementara. Ya, jadi nanti I ini akan saya gunakan lagi. Misalkan I ini menampung angka 5. I ini menampung angka 5, kemudian saya buat seperti ini. If, nah kita pakai boolean expression yang true atau false tadi. Saya buat misalkan if jika I kurang dari 10, nah maka dia akan mencetak, saya buat string saja ya, bentuk string. Misalkan di sini kita pakai yang print. Dia akan mencetak atau cetak saja ya. Oke, karena bahasa Inggris saya buat seperti ini saja. Cetak kurang gitu ya. Kalau misalkan else-nya kita buat lebih. Kita cetak lebih maksudnya. Print lebih. Nah, jadi seperti ini. Ini tadi adalah boolean expression-nya atau kondisinya. Kalau kalian bingung, ini true atau false, Pak? Nah, kalian sesuaikan lagi dengan kondisinya. True itu benar, false itu salah ya. Kalian perhatikan I ini menampung sebuah angka, yaitu angka 5. Jadi sebenarnya di sini sama saja dengan saya tuliskan seperti ini. Cuma saya ganti dengan variabel I. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena I ini sudah menampung angka 5. Itu ya, jadi sama saja di sini 5. Apakah 5 itu kurang dari 10? True atau false? True ya. Ya, jadi 5 itu kurang dari 10. Maka dia akan mencetak yang mana ini? Yang ini atau yang ini? Cetak yang kurang. Yakin? Kurang, Pak. Apakah kedua-duanya? Enggak. Oke, jadi tidak kedua-duanya. Salah satu saja ya. Dia akan mencetak yang kurang ini. Kenapa? Karena I ini kan 5. 5 itu kan kurang dari 10 ya. Tidak mungkin 5 itu lebih dari 10 itu sudah melawan hukum matematikanya ya. Jadi 5 ini pastilah kurang dari 10 dan itu nilainya adalah true. 5 kurang dari 10 itu true. Kok bisa? Ya benar kan, 5 itu kurang dari 10. Kalian anggap saja ini sebuah pernyataan. Misalkan ada teman kalian ngomong, 5 itu kurang dari 10. Benar atau salah? Ya benar kan, karena memang 5 kurang dari 10. Tapi kalau ada teman kalian ngomong, 5 lebih besar daripada 10. Itu salah. Pernyataan itu salah karena melanggar hukum matematika gitu ya. Nah, seperti itu. Itulah yang melatar belakangi adanya true dan false. Ya, jadi kalian ingat bahwa condition atau kondisi atau yang namanya ekspresi boolean yang ada di sini itu akan menghasilkan dua nilai, yaitu true ataupun false. Oke, ingat ya. Jadi kalau misalkan dia true, maksudnya seperti ini. Kalau kondisi di sini terpenuhi, dia akan mencetak statement yang ada di sini. Oke, kalau tidak terpenuhi, dia tidak akan mengecek lagi, tapi langsung mencetak statement yang ada di bagian akhir. Seperti itu logikanya. Gampang ya? Oke, kita coba buat sebuah if else di di program Alice ini. Mungkin saya tambahkan dulu kelasnya ya. Saya tambahkan 2 buah objek di sini. Yang pertama mungkin saya pakai Alice saja. Yang ini. Oke, kemudian yang kedua saya pakai di Biped lagi saja kelinci ya. Kita pakai yang kelinci aja. Oke, ini kelincinya. Oke. Saya buat seperti ini saja.
Nah, sekarang saya akan buat, sebentar ini saya hapus dulu. Saya mau pakai yang prosedur. Kita ke Alice dulu. Saya mau prosedurnya move to bunny ya. Jadi Alice ke kelinci seperti itu. Kalau saya lihat, nah udah pas. Atau di sini saja mungkin biar lebih kelihatan. Oke, udah bisa ya. Nah, sekarang saya akan menggunakan if else. Jadi perintahnya seperti ini. Jika si Alice ini menyentuh si kelinci, maka nanti si kelinci akan menjawab apa gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan else. Nah, seperti apa? Else-nya saya buat seperti ini. Jika si Alice menyentuh si kelinci, nah kita bisa menggunakan function. Nama functionnya apa di sini? Kita bisa pakai yang bertabrakan itu apa? Colliding ya. Nah ini dia, colliding with ya. Kita ganti seperti ini. Tinggal drag and drop saja ya, ditarik dan dilepaskan di sini. Nah, kemudian kita arahkan kemana? Ke bunny-nya. Oke, ini salah ya, ini harusnya Alice. Jadi Alice menabrak kelinci. Jika Alice menabrak kelinci, maka apa gitu? Maka apa? Kita tambahkan statement. Maka nanti si kelincinya akan mengatakan apa misalkan kita custom. Itu menyakitkan. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi nanti kalau misalkan si Alice ini menabrak kelinci, nanti si kelincinya ngomong, itu menyakitkan gitu ya. Nah, kemudian nanti apalagi ini, kita bisa menambahkan perintah kalau mau. Misalkan kalau di else, kita tambahkan lagi ya. Tadi saya katakan, saya jelaskan untuk blok else-nya juga, bisa kita tambahkan statement ya. Misalkan di sini kejar saya Alice. Nah, seperti ini saja. Oke, jadi 11-12 ya. Yang ini adalah kondisinya atau ekspresi booleannya. Kenapa saya sebut sebagai ekspresi boolean? Ekspresi itu ya seperti ini ya, kondisi gitu. Atau operasi pembanding ya, kalau ekspresi. Kemudian boolean itu kan tipe data ya, tipe data true atau false. Jadi hanya ada dua nilai, true atau false. Oke. Jadi, jika si Alice ini menabrak si kelinci, nah kita lihat nanti kalau kita jalankan, kita coba dulu ya. Kalau saya jalankan, oke. Kalau saya restart lagi, nah kejar saya Alice, dia menjalankan yang mana? Dia mengeksekusi yang bagian blok else-nya. Kenapa? Alasannya karena Alice tidak menabrak kelinci. Nah, coba kita tambahkan sebuah prosedur gimana supaya Alice ini menabrak si kelincinya. Pakai yang tadi ya, move to ini ya. Saya pasang di bagian atasnya ke kelincinya. Jadi Alice dia akan berpindah ke kelinci. Nah, setelah dia berpindah ke kelinci, maka nanti program akan mengeksekusi bagian if else-nya ini. Dicek apakah si Alice ini menabrak kelinci. Kalau misalkan true, maka nanti dia akan menampilkan statement ini, tapi kalau tidak dia akan menampilkan statement yang ini. Kalau kita jalankan, nah itu menyakitkan ya. Saya restart lagi. Nah itu menyakitkan kenapa? Karena si Alice ini menabrak si kelinci. Seperti itu ya. Nah ini adalah if else statement namanya. Ini nanti kita gunakan di dalam pemrograman. Ya jangan sampai kalian bingung dengan yang namanya if else. Ini sepertinya sering kita gunakan sehari-hari ya. Hanya saja bahasanya mungkin kita sederhanakan gitu. Misalkan kalau kalian punya adik gitu ya, kalau kamu mau belajar nanti saya kasih uang gitu ya. Misalkan kalian sebagai kakak nih, atau nanti diajak jalan-jalan gitu ya. Jadi kalau misalkan adiknya belajar, yaitu berarti true. Maka nanti statementnya kalian akan mengajak adik kalian jalan-jalan. Nah, seperti itu. Hanya saja bahasanya kalian sederhanakan. Seperti itu. Oke, ini adalah if else ya. Gampang sekali saya pikir untuk yang if else. Nah, kemarin kita juga udah belajar tentang apa namanya? Sebentar, saya lupa. Struktur yang bersarang ya. Struktur yang bersarang itu
Jadi di dalam struktur yang kita buat itu ada struktur lagi, atau yang kita sebut dengan nested structure ya. Nah, di if else atau di if statement itu juga ada yang namanya nested if. Jadi nested if itu di dalam if ada if lagi. Nah, if yang di dalam itu ditaruh di mana, Pak? Di bagian statementnya yang seperti yang saya katakan sebelumnya. Jadi untuk yang if keduanya itu diletakkan di mana? Di dalam statementnya, statement if yang terluar. Kita coba saja ya, supaya nanti kalian tidak bingung. Ini saya hapus saja, nanti bisa kalian ikuti melalui video ini. Oke, misalkan di sini saya tambahkan satu buah ini ya, satu buah apa namanya, objek lagi. Soalnya kalau pakai objek yang seperti ini mungkin apa namanya, kesulitan ya kita buat kondisinya. Mungkin saya buat saya tambahkan apa ini, seorang alien ya, apa sebuah alien. Kita tambahkan alien di sini. Jadi kalau misalkan kalian pakai dua objek, ya bisa saja mungkin nanti kalian akan sedikit berpikir keras gitu, gimana supaya bisa menjalankan apa namanya, perintahnya gitu ya. Nah, kalau tiga gini kan gampang. Jadi saya mungkin buat perintahnya seperti ini saja. Saya tambahkan dulu if else-nya atau if statement-nya. Kita buat true dulu ya. Nah, jadi kita akan buat kalau si Alice ini menghadap kelinci gitu ya. Saya buat if yang pertama. Jika si Alice tambahkan function, function apa di sini menghadap itu kalau tidak salah facing ya, kalau tidak salah saya. Kita coba cek ada tidak. Oh, ini dia ada. Nah, kita tambahkan di sini. Facing siapa? Menghadap ke kelincinya. Nah, kita buat seperti ini saja udah cukup. Kemudian kita tambahkan lagi if statement-nya. Di mana, Pak? Di bagian statement if yang sebelumnya. Bisa, bisa. Tambahkan lagi di sini. Kita buat true dulu, nah seperti ini. Nah, ini kita sebut sebagai nested if atau if bersarang ya. Jadi di dalam if itu ada if lagi. Nah, untuk yang kedua kita tambahkan functionnya misalkan alien. Nah, Alice menghadap kelinci. Kemudian yang ini kita buat si alien apa namanya? Itu alien berada di depan si kelinci ya, bisa tidak? Kita buat atau kita gunakan fungsi yang lain misalkan kalau ada. Oke, ini saja. Bisa tidak ya? Kita coba dulu ya. Si alien ini apa? Ini kita ganti alien ya. Alien di depan kelinci. Nah, seperti itu saja. Nanti kalau misalkan kedua kondisi ini terpenuhi, maka nanti statementnya adalah kita tambahkan prosedur ya. Statementnya di sini si kelinci itu akan mengatakan hello, seperti itu saja. Kita coba dulu. Oke, bisa ya. Jadi si kelinci itu bilang hello. Nah, karena apa? Karena kedua kondisi ini terpenuhi. Jadi pengecekannya seperti ini. Yang pertama, Alice menghadap ke kelinci gitu ya. Jadi Alice itu menghadap ke arah kelinci. Menghadap ke arah kelinci. Itu true atau false? Kalau kalian perhatikan di sini. True ya. Jadi kelinci itu kan berada di depan si Alice. Nah, ini true. Setelah ini true nilainya, maka dia akan mengeksekusi blok if yang ada di dalam lagi. Kalau ini true, maka dia akan menampilkan statementnya. Nah, kalau misalkan yang terpenuhi hanya yang bagian atas saja, kita coba ya, bisa tidak? Saya tambahkan di sini. Misalkan apa ini? No gitu aja. Nah, ini oke, masih hello ya. Kita buat kalau misalkan aliennya saya pindahkan ke sana. Oh, nggak bisa ya. Jadi harusnya kalau misalkan si Alice itu tetap berada di depan menghadap ke kelincinya, ini kan true ya, tapi bagian ini false. Oke, berarti salah. Harusnya ini di bagian sini. Kalau kita jalankan, oh iya benar, no harusnya kata si kelincinya. No gitu ya. Jadi blok yang pertama ini terpenuhi. Namun blok yang kedua ini tidak terpenuhi.
maka dia langsung ke bagian else yang ini. Ya, dia langsung ke bagian else yang ini. Jadi pengecekannya itu sebenarnya dari yang terluar dulu. Dari yang terluar dulu, if yang paling luar dulu. Kita cek kalau ini true. Kalau ini true, dia akan mengeksekusi if statement yang ada di dalamnya. Baik itu blok if maupun blok else akan dicek. Oke, jadi kalau misalkan ini bernilai true, dia akan mencetak statement yang ini. Tapi kalau ini bernilai false, seperti ini contohnya, ini kan si alien tidak menghadap ke kelinci ya, tidak berada di depannya kelinci, maka dia akan mencetak no. Nah, gimana kalau misalkan di kondisi yang pertama, di if statement yang pertama, itu sudah tidak memenuhi gitu. Jadi, si Alice ini tidak berada atau tidak menghadap ke depan kelinci, tidak menghadap kelincinya. Nah, kita coba cetak ya di sini. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5 saya buat. Kalau saya jalankan, oke, masih no ya. Kita geser saja si kelincinya mungkin di sini. Oh, masih no juga. Oh ya, ini harusnya oke, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau kalian perhatikan seperti ini. Posisinya kan berada, jadi si Alice maupun si alien itu tidak saling berhadapan ke kelincinya ya. Maka dia akan mencetak yang 1, 2, 3, 4, 5. Artinya apa? Kondisi if yang ini itu sudah false, maka dia langsung loncat saja ke else. Dia tidak akan mengecek yang bagian dalam lagi. Kenapa? Karena di sini udah salah. Logika paling gampangnya saya jelaskan di sini. Oke, saya jelaskan di sini dulu ya. Seperti ini, kalian pernah login ke sistem itu pakai password, pernah ya, pakai username dan password. Misalkan kalian masuk ke akun Facebook kalian atau ke akun Twitter, Instagram, dan lain-lain, itu kan pakai username sama password ya. Nah, itu logikanya sebenarnya berawal dari sini. Jadi seperti ini, saya buat, misalkan kalian punya username, ini username yang kalian masukkan itu adalah misalkan 123. Oke, seperti ini. Ini username yang kalian masukkan ke form login-nya itu loh, yang di sistemnya. Password. Ini kalian masukkan juga 123 atau 456 aja, 456. If jika username-nya sama dengan username yang ada di database, atau saya buat seperti ini saja, 123. Kemudian saya buat lagi if di dalamnya ya. If nested seperti tadi, if. Oke, bukan ini, tapi password. Passwordnya sama dengan 456. Ini string ya. Kita buat seperti ini saja. Oke, maka nanti dia akan mencetak apa di sini? Misalkan dia akan mencetak print masuk sistem gitu aja ya, masuk sistem. Artinya kalian sudah bisa masuk ke sistem. Itu kalau username dan passwordnya benar. Tapi misalkan kalau yang benar itu salah satu saja atau kedua-duanya salah, itu gimana? Oke, ini saya buat else-nya. Ini else untuk yang username ya. Jadi else yang untuk username kita buat saja print username salah. Username salah. Kemudian untuk yang password, untuk yang di dalam ini, kita buat juga else-nya. Else yang ini untuk if yang terluar, else yang akan kita buat ini untuk if yang ada di sini. Oke, kita buat ya. Else. Seperti ini. Print. Misalkan password salah gitu ya, password salah. Nah, seperti ini. Ini mungkin kurang. Oke, udah benar ya. Jadi seperti ini, kalau kalian pernah login misalkan, kalau yang namanya login, itu kan username maupun password kalian itu harus kedua-duanya benar. Tidak boleh salah satu saja yang benar atau kedua-duanya, itu tidak boleh. Ya. Jadi, ketika kalian sudah mengetikkan username kalian seperti ini,
Saya ketikkan username saya adalah 123. Kita bandingkan dengan yang ada di database. Ternyata yang ada di database juga 123. Sama ya. Kalau sama, dia akan mengeksekusi if yang di dalamnya lagi. Nah, dieksekusi, kemudian cek lagi passwordnya. Passwordnya 456 yang ada di database. Yang kita tuliskan 456. Oh, berarti dia masuk ke sistem. Nah, misalkan, kalau yang benar adalah username-nya saja. Username-nya benar, tapi passwordnya salah, misalkan seperti ini. Oke, passwordnya di sini kan 4569, di database 456, itu kan salah ya. Tidak benar atau ya salah gitu. Jadi tidak bisa masuk. Maka dia akan mengeksekusi yang ini, passwordnya yang salah. Karena di blok ini udah false. Maka di blok ini akan dieksekusi, ditampilkan gitu. Tapi kalau username-nya salah, password-nya salah, kalau username-nya udah salah, password-nya itu tidak mungkin dicek lagi. Ketika username-nya kalian misalkan di sini 1234, sedangkan di sini 123, itu kan udah salah ya. Maka langsung saja dia mengeksekusi else yang bagian terluarnya. Udah pasti salah, jadi password-nya tidak akan dicek lagi. Seperti itu. Itu logika untuk password. Tapi sebenarnya logikanya tidak seperti ini. Kalian bisa menggunakan ekspresi N ya, ekspresi logika N. Jadi N itu kan ketika kedua-duanya benar, maka dia berhasil masuk. Tapi kalau misalkan kedua-duanya salah atau salah satu yang salah, dia tidak akan bisa masuk. Sebenarnya seperti itu logika yang tepatnya. Tapi ini hanya sebagai contoh saja untuk menjelaskan bagian nested if-nya seperti apa. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk yang nested if. Oke, saya lanjutkan lagi. Bagian selanjutnya adalah while ya. While itu adalah perulangan. Jadi perulangan itu seperti sesuatu yang kalian lakukan secara terus-menerus gitu ya. Maksudnya dan sama gitu. Jadi misalkan kalau kalian misalkan kalau kalian sekolah gitu ya. Kalian sekolah. Berangkat ke sekolah itu kan kalian lakukan setiap hari ya, kecuali hari Minggu mungkin. Itu adalah sesuatu yang kalian lakukan secara berulang. Nah, while itu adalah struktur perulangan namanya. Sebenarnya ada banyak, selain while ada for, ada while do, ada juga yang do while ya sebenarnya kalau di bahasa pemrograman C++. Oke, ini saya hapus dulu ya yang aliennya. Yang aliasnya kita di belakang, ini saya pindahkan lagi ke posisi depan. Oke, seperti itu ya. Kita coba yang while lagi. Nah, misalkan di sini saya akan buat seperti ini saja. Si Alice dia akan mengejar si si kelincinya gitu ya. Jadi gimana ya sebentar. Apakah kita coba buat tabrakan ya? Coba saya buat tabrakan dulu ya pakai while ini ya. Mungkin saya pakai fungsi colliding. Sebentar, collidingnya mana ya? Oh ini, colliding with bunny-nya. Oke, ini saya ubah menjadi Alice. Oke, kemudian this bunny-nya akan ngomong, saya tambahkan prosedur C untuk si bunny-nya. Misalkan, nanti saya jelaskan ya, C, kamu tidak mengenaiku gitu aja. Kamu tidak mengenaiku. Oke, seperti ini. Kemudian nanti Alice, dia forward saja, maju. Oke, dia maju ke arah depan. Kita buat sebanyak 1. Nah, seperti ini. Oke, nanti kondisi berhentinya itu ketika si Alice itu mengenai si bunny-nya. Jadi nanti saya buat tambahkan C saja untuk keterangan ya supaya kita tahu bahwa si Alice itu sudah menyentuh si kelinci gitu aja. Kamu mengenaiku. Oke, saya jelaskan dulu ya. Jadi while itu strukturnya seperti ini. Jadi while itu disertai dengan kondisi ataupun ekspresi booleannya. Sama saja dengan if else tadi. Jadi dia juga punya yang namanya kondisi. Kondisinya di mana? Di sini. Jadi while dulu, strukturnya ya, while dulu, kemudian kondisinya, baru statementnya. Seperti itu ya. While,
kondisi, baru statementnya. Sebenarnya di bawahnya ada yang namanya increment ya, tapi nanti kita belajar di Java saja. Sementara pahami dulu bahwa while itu adalah struktur untuk melakukan perulangan. Nah, kita coba jalankan dulu. Oh ya, ini belum. Oke, sebentar ya. While, oke, ini harusnya saya tambahkan not saja ya. Oke, sebentar. Jika kamu tidak mengenaiku, oke, salah ini, logikanya salah. Saya ganti, sebentar. Harusnya saya pakai yang while not. Kita buat yang not ya. Nah, kalian bisa pilih yang di sini. Nanti akan saya jelaskan, saya buat dulu yang not. Kemudian tadi kita pakai colliding ya. Si Alice colliding si kelincinya. Mana dia? Colliding. Nah, ini ya. Kemudian si bunny-nya tadi saya tambahkan say ya. Say misalkan tadi kamu tidak mengenaiku. Kemudian saya tambahkan fungsi untuk berpindah tempat. Pakainya move ke depan sebanyak 1 saja. Kemudian yang terakhir tadi saya tambahkan string lagi, kamu mengenaiku. Prosedur ini ya, say ya. Oke, kita coba. Oke, ini salah. Harusnya yang ngomong itu si kelincinya. Nah, yang maju itu si bunny-nya, ini kelincinya yang ngomong. Kamu tidak mengenaiku, maju 1 kali. Kamu tidak mengenaiku, maju 2 kali. Oke, seterusnya ya, sampai nanti kondisinya si Alice ini mengenai si kelinci ini. Nah, seperti itu. Ini udah mengenai ya, cuma kelincinya kurang kita geser. Nah, saya jelaskan sedikit. Oke, jadi cara kerjanya itu ya. Oke. Sebentar. Nah, jadi yang pertama, dia akan melakukan pengecekan. Jika bacanya seperti ini. Selama si Alice tidak menabrak kelinci, maka si kelinci akan bicara, kamu tidak mengenaiku. Ingat ya, selama Alice tidak menabrak kelinci. Selama Alice tidak menabrak kelinci. Artinya Alice tidak menabrak kelinci ya, mungkin dia berada jauh dari kelinci itu ya. Seperti itu. Selama Alice tidak menabrak kelinci, kelinci akan mengatakan, kamu tidak mengenaiku. Setelah kelinci mengatakan, kamu tidak mengenaiku, maka Alice akan maju. Maju kemana? Maju ke depan. Oke, maju ke depan ya. Setelah maju ke depan, dia akan mengulang lagi. Ini ada loop. Kalau kalian perhatikan ada panah ke atas. Ya. Oke, dia ke atas lagi. Nah, ini posisinya Alice sudah maju ke depan. Kemudian dia ke atas. Dia akan melakukan eksekusi lagi. Selama Alice tidak menabrak kelinci, kelinci lagi ngomong lagi, kamu tidak mengenaiku. Si Alice maju lagi ke depan. Diulang lagi. Sampai nanti posisinya adalah true. Sampai nanti posisinya si Alice itu menabrak si kelinci. Kalau si Alice sudah menabrak kelinci, maka perulangannya akan stop, akan berhenti. Dia langsung mencetak atau mengeksekusi perintah yang ini. Si kelinci mengatakan, kamu mengenaiku. Kalau kita jalankan, nah, jadi tadi dia maju ke depan ya. Nah, dia yang ini dulu, maju ke depan dulu, dia balik ke belakang. Kalau kita restart lagi. Nah, kalau kita awali dari awal, yang jelas dia akan melakukan pengecekan dulu. Pengecekan dulu, baru si kelinci ngomong. Ya, kalau sudah ngomong, nanti Alice-nya maju. Nah, ini Alice maju. Berhenti, dia cek lagi. Kelincinya bicara, kemudian si Alice-nya maju lagi. Nah, stop, dia ngecek lagi. Kelincinya bicara, kemudian Alice maju. Begitu seterusnya, sampai nanti posisinya si Alice ini menabrak si kelinci. Nah, kalau si Alice sudah menabrak kelinci, maka dia akan berhenti. Perulangannya ini akan berhenti. Udah selesai.
Karena kondisinya sudah terpenuhi. Kondisi apa? Kondisinya sudah false. True-nya itu adalah jika si Alice tidak menabrak. Itu true-nya. False-nya adalah jika si Alice menabrak. Jadi hati-hati ya, not itu tidak selalu berarti bahwa itu false. Kalian perhatikan dulu kondisinya itu seperti apa sih gitu. Ya, jadi yang ada di sini itu kondisinya jangan jangan kalian mengira bahwa not itu akan false gitu. Not itu tidak, itu bukan berarti selalu salah gitu ya. Jadi bisa saja kebalikannya. Jadi kalian harus pahami mengenai ekspresi-ekspresi itu seperti apa. Oke ya, jadi kalau nilainya udah false, maka dia akan berhenti dan langsung mengeksekusi perintah yang paling bawah ini. Seperti itu. Nah, itu adalah while. Yang ini ya, itu adalah struktur untuk while. Oke, saya lanjut lagi untuk yang berikutnya adalah count. Count ini adalah counting up down. Jadi ini sebenarnya proses untuk penambahan gitu ya. Atau penjumlahan, biasanya menghitung total gitu. Pakainya count gitu ya. Nah, ini sebenarnya beda sekali dengan menjumlahkan bilangan secara keseluruhan. Count itu lebih ke kayak seperti kalau misalkan kalian punya data di database gitu. Misalkan data kalian sebanyak 1000, ya udah count-nya itu sebanyak 1000 gitu. Tapi kalau jumlah itu kan hasil penjumlahan dari integer atau bilangan gitu ya. Nah, sedangkan count itu tidak harus angka gitu. Misalkan seperti ini. Beda ya, jadi beda. Kalau saya punya data seperti ini misalkan. 1, 3, 4, jangan besar-besar, nanti kesulitan kita jumlahkannya. 2, 1, 2, 1, kemudian 2. Nah, ini kalau kita jumlahkan, sebentar ya, tadi ada yang masuk kayaknya. Kalau kita jumlahkan, ini berapa totalnya? Kita sigma ya, sigma. Ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini 11. Kalau kita jumlahkan. Tapi kalau kita counting atau count, ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak 6. Jadi yang dihitung itu adalah jumlah data, banyaknya data itu berapa gitu. Nilai n-nya ya, kalau di dalam rumus statistika itu nilai n-nya itu berapa. Kalau di sini kan 11. Beda ya, biasanya kalau kalian belajar itu ada sigma x per n gitu loh. Nah, misalkan ya sedikit bahas matematika ya, mungkin nggak banyak, sedikit aja. Misalkan ini adalah x-nya. X yang pertama itu 1, x keduanya itu 3, x kedua 3, x ketiga 2, dan seterusnya. Sigma x-nya itu adalah berapa? Total keseluruhannya kan? Ya nggak? 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Sigma x-nya 11. Per n itu jumlah datanya. Jumlah datanya berapa ini? 6. Berarti 11 per 6 gitu. Nah, jadi ini itu count-nya. Nah, ini kita sebut sebagai count. Counting gitu ya. Sebenarnya istilah-istilah saja sih sebenarnya, ini tidak tidak ada dasarnya juga sebenarnya. Hanya sekedar untuk pemahaman. Oke, kita coba ya. Count itu yang ini. Nah, misalkan saya buat count-nya di sini 2 misalkan. Berarti nanti dia melakukan atau menjalankan prosedurnya itu sebanyak 2 kali misalkan. Kita buat say hello saja ya di sini, say hello. Yang say hello-nya si Alice saja kita buat. Alice say hello-nya itu sebanyak 2 kali nanti. Kalau saya jalankan 1, 2, udah selesai. 2 kali aja udah cukup. Kenapa, Pak? Karena di sini kita buat value atau nilainya 2. Kalau kita ubah jadi 3 ya sebanyak 3 nanti. 1, 2, 3. Selesai. Nah, count itu kayak gitu ya. Jadi beda sekali dengan jumlah. Jadi jumlah dan total gitu ya, total keseluruhan data biasanya seperti itu. Sampel ya biasanya istilah statistiknya. Seperti itu ya. Nah, itu untuk count. Jadi seberapa banyak sih kita mengeksekusi prosedur tersebut. Bisa kalian menggunakan count atau counting. Seperti itu.
Oke, kemudian yang berikutnya adalah apa lagi ya? Sebentar. Kalau tidak salah, kita kemarin sebenarnya udah belajar tentang ekspresi matematika ya. Tapi nanti sebenarnya ini akan kita bahas lebih jauh di pemrograman Java-nya karena lebih mudah kita bahas di sana. Sebenarnya untuk ekspresi matematika itu ada banyak sekali yang kita bahas. Begitu juga dengan ekspresi logika, ekspresi untuk pembanding gitu ya. Cuma di sini eh, tidak ada prosedur yang bisa kita gunakan untuk membandingkannya itu, jadi atau mungkin tadi ada ya yang not itu yang sama dengan, kurang dari, lebih dari, itu untuk pembanding. Oke, kemudian yang berikutnya tadi, sebentar ya. Oke, ada yang join apa ini? Oke, misalkan seperti ini, saya contohkan saja ya mengenai ekspresi matematika. Misalkan kita buat perintah atau prosedur si objeknya ini move gitu, kemana ke depan misalkan. Sebanyak, misalkan saya buat bebas dulu. Ini untuk Alice-nya saja saya buat. Oke, kemudian saya tambahkan perintah get distance ya. Mungkin ini kita dekatkan saja. Oh, jangan, nanti aja saya buat perintah. Saya tambahkan perintah move nanti. Move to ya di atasnya. Supaya nanti si Alice ini mendekati si Bunny. Jadi Alice mendekati Bunny, kemudian nanti setelah mendekati si Bunny, nanti kita akan membuat jarak antara si Alice ini dan si kelinci supaya mereka ini tidak tabrakan. Gitu ya. Atau nanti kita buat si Alice ini menjauh gitu. Kita menggunakan yang namanya ekspresi matematika nanti. Saya tambahkan fungsi get distance ya namanya fungsinya itu. Untuk mendapatkan jaraknya ya. Mana ini? Get distance. Oke, yang ini get, mana dia? Get distance. Nggak ada. Apa di atasnya? Oh, ini dia. Get distance ya, yang ini. Get distance to siapa? To Bunny-nya. Alice, get distance to Bunny ya. Mungkin, oke, ini belum saya tambahkan. Di sini saya gunakan ekspresi matematika yang tadi saya jelaskan. Misalkan minus atau kurang dari 0,5. Kita coba ya. Seperti ini. Oke. Nah, jadi setelah si Alice ini maju, dia akan mengeksekusi yang ini ya, move to Bunny. Artinya mereka nanti akan bertemu gitu, tabrakan atau menyatu. Setelah itu nanti dia akan mengeksekusi si Alice. Ini akan get distance itu memberikan jarak gitu. Si Alice ini akan memberikan jarak ke si kelinci sebanyak minus 0,5. Sehingga nanti si Alice ini mundur gitu. Gimana Pak kalau misalkan kita pakai yang plus ya? Jadi maju nanti dia kalau yang plus. Mat plus, mana dia? Yang ini ya, plus 0,5. Kalau kita jalankan, oh kok mundur lagi dia? Oh, ini belum saya hapus ya. Oke, harusnya yang diubah yang di sini. Oke, plus 0,5 ya. Kalau saya jalankan, dia maju ke depan sebanyak 0,5 gitu. Gimana kalau perkalian pembagian? Hasilnya tidak ada yang terjadi gitu ya, atau tidak, karena ini perkalian dan pembagian. Kalau perkalian kan sama aja dengan dikali 0 gitu. 0, ini kan titiknya 0 gitu. Kalau dikalikan dengan 0,5 ya tetap 0. Harusnya tidak ada yang terjadi. Nah, seperti ini. Sama juga dengan pembagian, karena kan pembagian itu kebalikan dari perkalian ya. Kalau kita gunakan juga sama, 0, tidak ada yang terjadi. Karena 0 dibagi 0,5 ya tetap 0 hasilnya. Nah, seperti ini. Kecuali minus dengan plus ya. Kalau minus tadi dia mundur ke belakang sebanyak 0,5, kalau plus dia maju ke depan sebanyak 0,5. Nah, itu salah satu penggunaan daripada ekspresi matematika. Di ini ya, di Alice 3. Oke, sudah cukup mungkin yang ekspresi matematika. Apalagi yang mau saya jelaskan setelah ini? Variabel mungkin ya. Saya belum jelaskan semuanya juga. Nah, variabel. Nah,
variabel ini seperti ini. Tadi saya sudah jelaskan di sini variabel. Ini namanya variabel. Hanya saja setiap bahasa pemrograman itu punya cara tersendiri untuk mendeklarasikan variabel. Ya, dia punya cara sendiri. Caranya seperti apa? Ada yang menggunakan tipe data, ada yang tidak. Ada beberapa bahasa pemrograman yang tipe datanya itu harus ada. Misalkan seperti apa? In. Nah, ini tipe data ya. In itu integer. Kalian harus pelajari ini. Integer itu bilangan bulat. Kemudian nanti ada floating point namanya float. Float itu sama saja dengan double, yang bedakan nanti panjang atau ukuran datanya. Ya, itu floating point sama double. Kemudian nanti ada boolean, bool biasa disingkat bool saja, boolean itu true and false. Kemudian ada apa lagi ya? Ada string, biasa disingkat str. String itu untuk karakter atau teks. Seperti itu. Jadi kalau kalian mau buat teks, misalkan untuk menampilkan nama kalian, gitu bisa menggunakan string gitu ya. Tipe datanya adalah string, str biasanya. Str nama misalkan. Nah, kalau string itu biasa ada tanda kutipnya gini. Tanda kutip 2. Wajib ya, itu wajib ada. Jadi kalau ini menunjukkan bahwa variabel ini menampung tipe data string, menampung nilai atau value yang bentuknya adalah string atau bentuk karakter ya, seperti kalimat, kata, dan sebagainya. Misalkan siapa gitu nama kalian, misalkan John gitu. Nah, seperti ini. Harus ada tanda petik 2-nya. Nah, itu adalah variabel. Nama ini adalah nama variabelnya, str ini adalah tipe datanya, dan John ini adalah value-nya. Ya, jadi nama ini, variabel nama bertipe data string menampung value atau nilai yaitu John. Ya udah, John ini, nilai ini kita simpan di variabel nama. Nanti bisa kita panggil. Cara manggilnya gimana, Pak? Tinggal print aja. Kalau di Python tinggal print, kalau di ini sistem out printen ya. System.out.print, pakai print aja ya. Bisa print, bisa println sebenarnya. Nah, siapa? Nama, udah selesai. Nanti dia akan mencetak nama. Gitu. Seperti itu. Jadi, istilah variabel itu sama dengan ini, apa ya, kayak memori sementara gitu, untuk menampung data hanya sementara saja. Sementaranya itu, kalau kalian tidak bekerja dengan data itu, ya udah, tidak bekerja dengan maksudnya kalian hanya di satu program itu saja gitu, di satu project itu saja. Jadi ada dua sebenarnya, ada temporary memory, yaitu memori sementara. Yang kedua itu adalah memori yang kita simpan ke database, itu saya lupa nama jenis memorinya. Kalau disimpan ke database itu nanti beda lagi ya, itu nanti akan kita pelajari di semester berikutnya. Yang jelas seperti itu ya. Jadi nilai yang kita buat di sini itu ditampung di dalam sebuah variabel nama. Dan ini bisa kita panggil-panggil. Kalau kita mau nama John ditampilkan, tinggal kita print aja nama ini, udah selesai. Seperti itu. Nah, itu adalah variabel. Kita bisa gunakan juga di sini. Saya akan buat satu buah variabel menggunakan Alice ya. Tinggal drag dan drop saja seperti ini. Nah, di sini ada propertinya. Jadi kalian harus melakukan apa ya namanya, konfigurasi ya di sini ya. Nanti kalian buat nama variabelnya itu apa, kemudian tipe datanya itu apa. Ini apa ya, nanti kita cek ya. Saya juga udah lupa ini apa. Kemudian, nah, kalau kalian mau buat variabel, itu sebenarnya ada dua. Ada variabel, ada konstanta. Jadi variabel dan konstanta itu beda. Biasanya kalau variabel itu, kalau di bahasa pemrograman lain dibuat dengan bentuk seperti ini. Var, nama variabelnya nama, tadi misalkan John. Nah, tadi saya katakan bahwa ada bahasa pemrograman yang harus menyertakan tipe datanya, ada juga yang tidak. Nah, ini perlu kalian perhatikan ya. Nah, ada yang var seperti ini. Jadi var ini menunjukkan variabel, ini di JavaScript ya. Ini var ini menunjukkan bahwa nama itu adalah variabel. Gimana kalau konstanta, Pak? Pakainya const kayak gini. Nama. Jangan nama, pi. 3,14. Bedanya apa?
Ada yang tahu tidak bedanya apa ini? Antara variabel dengan konstanta itu bedanya apa? Saya Pak. Ya, silakan. Kalau katanya Pak Katan, kalau variabel kan able, jadi bisa diubah-ubah. Sedangkan constant itu nilainya tetap 3,14. Ya, betul sekali. Siapa yang menjawab tadi? Eunike Pak. Oke, terima kasih Mbak Eunike. Sama-sama Pak. Oke, jadi udah jelas ya. Tadi temannya udah mengatakan bahwa kalau variabel itu nilainya atau value-nya itu bisa kita ubah-ubah. Sedangkan kalau konstanta itu nilai atau value-nya tetap tidak bisa diubah. Contohnya adalah pi. Pi ini adalah konstanta. Nilainya adalah 3,14 dan pi sama dengan 3,14 itu tidak akan pernah bisa diubah. Apalagi contohnya selain daripada pi. Ada lagi tidak? Contohnya apa? Ayo. Saya lupa, di matematika itu ada bilangan yang nilai tetapnya itu 2,71 itu apa ya? Saya lupa. Ada yang tahu tidak ini? Saya lupa apa ya namanya. Saya lupa nih. Pokoknya ada yang nilainya itu adalah 2,71. Saya lupa, lupa ya, saya beneran lupa nih. Tapi ada. Kita balikan ke pi aja. Nah, selain pi sebenarnya ada banyak sekali yang lain yang bisa kalian gunakan. Intinya konstanta itu nilainya tetap, variabel nilainya bisa kita ubah-ubah. Oke, seperti itu. Jadi di sini kita bisa set saja variabel, kemudian value-nya. Nah, kalian mau menggunakan tipe data apa untuk value-nya nanti? Kalau mau string ya udah, buat saja text string. Kalau mau boolean ya true and false. Whole number ini adalah bilangan asli ya, atau bilangan bulat, kemudian decimal number ini adalah bilangan pecahan. Kita pakai yang gampang saja, whole number di sini. Misalkan yang ini adalah nama daripada variabel yang kita buat. Misalkan di sini saya buat nama variabelnya adalah spin saja. Nanti kita akan melakukan rotate ya. Kemudian unset ini sepertinya value-nya atau nilainya. Misalkan kalau saya set 3, nah jadi seperti ini kalau saya tuliskan. Biar kalian gampang memahaminya. Oke, tadi saya buat variabel dengan nama spin. Nah, seperti ini. Ini nama variabelnya, spin. Nah, yang ini dia. Penulisan nama variabel, kalau dua kata, itu tidak boleh menggunakan spasi, tapi menggunakan underscore ya. Bisa menggunakan underscore, bisa juga kalian menggunakan namanya itu camel case. Camel case itu misalkan spin of, nah misalkan seperti ini. Jadi huruf pertama yang ini kecil, lowercase, kemudian yang di bagian kata kedua, yang kata keduanya ini dimulai dengan huruf kapital ya, atau uppercase. Nah ini namanya camel case. Mungkin nanti Pak Katon juga bisa ada menjelaskannya. Oke, ini adalah nama variabelnya spin. Kemudian ini var ya, karena kita udah di sana buat bentuknya var seperti ini. Kemudian tipe datanya, kalau kalian perhatikan, tipe datanya adalah whole number. Itu sama saja dengan tipe datanya adalah integer. Seperti ini. Tipe datanya adalah integer ya. Kita kecilkan saja. Kemudian berikutnya adalah nilainya. Jangan lupa, untuk memisahkan antara nama variabel dengan nilainya, itu menggunakan assign ya. Assign itu sama dengan 3 ya. Nilainya adalah 3. Nah, seperti itu. Nah, sama saja seperti ini kalau saya buat dalam pemrograman. Tergantung lagi, kita menggunakan bahasa pemrograman apa. Kalau Java, itu var-nya tidak perlu. Seperti ini misalkan, in spin saja. Nah, ini kalau di Java. Kalau di JavaScript, in-nya tidak perlu, pakainya var spin saja sudah cukup. Dia udah tahu bahwa ini adalah integer gitu. Udah cukup seperti ini. Oke, nilainya 3, saya klik OK. Di sini kita sudah punya satu buah variabel yang namanya adalah spin. Variabel spin ini menampung sebuah nilai yaitu 3. Oke, sekarang saya akan buat atau saya akan tambahkan prosedur di sini di mana Alice akan melakukan turn. Nah, seperti ini turn-nya kita buat try. Ini mungkin saya buat 5 saja. Karena nanti kita tarik saja ya. Ini kita pakai 0,5, bukan 5 ya, sorry. Ini 0,5, saya mau pakai yang 3 gitu. Gimana Pak? Di sini ada 3, sebenarnya di sini bisa juga sih sebenarnya.
Tapi kan kita mau memanfaatkan variabel gitu ya. Sebenarnya bisa kalian kita custom juga. Misalkan 12 gitu. Oke, 12 ya. Saya mau ganti nih. Ini pakai 12 gitu. Bisa tidak bisa. Tinggal kalian pakai variabel spin ini aja. Tinggal kalian tarik, simpan di sini. Udah selesai. Nah, ini udah ganti jadi spin. Yang sebelumnya 0,5 saya tarik ya, pindahkan ke sini. Udah pakai variabel spin. Jadi turn ini dia nilainya adalah spin berapa? 12. Kita coba jalankan. Wah, cepat sekali ya. Nggak. Nah, seperti itu. Dia melakukan putaran yang sangat cepat karena nilainya adalah 12. Oke, seperti itu. Mungkin coba kita kurangi untuk yang variabel. Kalau saya ubah di spin 3 misalkan, otomatis di sini berubah juga jadi 3 gitu. Jadi dia akan mengikuti variabel ini. Ini sama dengan, nah ini ya, putarannya tidak terlalu cepat karena cuma 3. Ini sama dengan kalau kalian pernah dengar istilah transitif ya, ada yang namanya transitif. Transitif itu seperti ini. Jadi ketika spinnya itu 3, kalau nilai spinnya itu 3, dan di sini yang saya pakai adalah variabel spinnya. Kalau saya ubah di variabel nilainya itu, kalau saya ubah nilai di variabel spin ini jadi 1 misalkan, otomatis di sini juga berubah 1 gitu. Nah, itu sifat transitif namanya kalau kalian pernah belajar beberapa sifat dalam matematika gitu ya. Oke, seperti itu ya. Penggunaan daripada spin ini. Sebenarnya bisa kita tambahkan lagi sih sebenarnya. 1 misalkan. Kalau kalian mau pakai ekspresi matematika gitu ya. Pakai yang math misalkan, kalian mau tambahkan berapa misalkan. Tambah berapa? 2 misalkan. Nah, otomatis 3 juga gitu kan. Kalau saya jalankan ya seperti sama saja dengan angka 3 kalau di variabel yang kita ubah 3. Bebas ya kalian mau pakai yang seperti apa. Oke, seperti itu. Kemudian yang berikutnya tidak banyak lagi ya, kalau tidak salah saya. Berikutnya ini apa? Yang belum saya jelaskan. Oke, ada variabel, ada array ya. Nah, kalau variabel itu dia cuma bisa menampung satu nilai ya, teman-teman. Kalau kalian perhatikan, tadi saya buat ya, misalkan int atau var saja ya, supaya lebih mudah menunjukkan bahwa ini variabel. Spin sama dengan 3, seperti ini. Kalau variabel maksudnya, itu hanya bisa menampung satu buah nilai. Atau satu buah value saja, 3. Boleh tidak Pak, saya tambahkan 2, 1, ini nggak bisa. Nggak bisa ya, karena apa? Karena ini adalah variabel yang bisa menampung satu buah nilai saja. Ada tidak Pak yang bisa menampung beberapa nilai? Ada, yaitu array. Nah, seperti ini. Array ini bisa menampung beberapa nilai. Contohnya, ini saya tunjukkan dulu ya, cara membuat array itu seperti apa dalam pemrograman. Ini juga beda-beda sebenarnya. Cara membuat array. Misalkan kita buat bilangan gitu. Bilangan, biasa ada yang seperti ini. Misalkan int gitu ya. Nah, jadi nilainya di sini, misalkan sebanyak 3 gitu. Nilainya di sini. Elemen array-nya di dalam sini, di dalam kurung buka tutup ini. Misalkan 1, 2, 3. Udah cukup, karena di sini kita define sebanyak 3 angka, 3 digit saja. Jadi yang kita siapkan memorinya itu sebanyak 3. Ketika kalian deklarasi seperti ini, itu artinya adalah kalian menyiapkan satu buah, kalian menyiapkan memori sebanyak 3 blok. Untuk apa Pak? Untuk menyimpan elemen array-nya ini. Angka 1, angka 2, dan angka 3. Boleh tidak Pak di sini pakainya jangan 3, tapi misalkan string Pak, tipe datanya nama gitu. Tidak bisa. Karena yang namanya array itu dia harus satu tipe data. Jadi semua elemen yang ada di dalamnya ini itu harus satu tipe data saja. Kalau integer ya sudah integer semua. Kalau string ya udah string semua. Kalau floating point ya udah floating point semuanya. Jangan dicampur-campurkan, nggak boleh gitu ya. Jadi harus satu tipe data. Nah, nanti kalau misalkan mau yang campur-campur, nanti kalian pelajari setelah di semester berikutnya. Nanti di web juga ada ya. Oke, seperti itu ya.
kalau misalkan di sini saya setnya 5 Pak. Oke, jadi 5 gitu. Ya udah, kalian bisa menampung 5 angka di sini. 4, 5. Otomatis di sini kita tambah lagi gitu ya. Berarti ada blok keempat dan blok kelima. 4, nilai 4 dan nilai 5. Bisa tidak Pak? Di sini saya set 10, tapi yang saya pakai 5, ya boleh. Cuma mubazir. 5-nya buat apa gitu. Sayang ya. Sayang sekali. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Seperti itu. Nah, ini adalah array ya, cara mendeklarasikan array. Sebenarnya di setiap bahasa pemrograman punya ciri khas masing-masing, tidak sama ya. Oke, kemudian, nah, array ini, misalkan saya buat ya bil gitu. Ini array bilangan. Nama array-nya adalah bil. Di sini kita set 5 karena dia menampung ada 5 elemen array di sini, 1 2 3 4 5. Nah, array itu punya yang namanya indeks. Indeksnya itu selalu dimulai dari 0. 1 2 3 4. Nah, seperti ini. Jadi selalu dimulai dari 0. Mau di sini angkanya misalkan 10 juga. Ini 21, ini 13, ini 14, ini 51 misalkan. Ya tetap di sini 0. Kalau kalian ingin menampilkan angka 10 ya berarti kalian harus print bil 0. Perintahnya seperti apa? Print. Oke, bil salah ya. Bil 0. Nah, 0 ini apa Pak? 0 ini indeksnya. Nanti yang dicetak adalah angka 10. Kalau saya mau yang ditampilkan angka 13 Pak, ya udah berarti indeks kedua. 0 ini ubah jadi 2. Seperti itu. Cara mengakses elemen array. Nanti akan kita pelajari setelah UTS atau TTS. Kita coba dulu ya. Untuk yang array saya juga agak lupa. Semoga saja nanti bisa kita coba. Oke, yang pertama tadi pakai variabel ya. Nah, variabelnya di sini kan ada isArray gitu ya. Jadi kita bisa centang saja isArray-nya. Ini misalkan wall number, kemudian di sini nama apa namanya? Saya buat say saja mungkin di sini custom. Kita add, misalkan di sini saya add angka 1. Oke, add lagi angka 2, angka 3 gitu ya. Oke, kita tambahkan. Oke, kalau sudah nanti cara pemanggilannya kita bisa menggunakan assign ya. Coba kita coba dulu. Saya udah agak lupa. Nah, say seperti ini kita bisa panggil, kita custom ya. Oh ya, ini say. Sebentar, kita say sini indeks ke 1 ya. Indeks ke 1. Kemudian indeks ke 0 saja. Jadi nilai yang pertama yaitu angka 1 ini. Sebentar, saya udah lupa juga ini caranya seperti apa. Mungkin kita tampilkan 111. Oke, indeks ke 0 ya. Kemudian nanti cara pemanggilannya ini misalkan saya tambahkan si Alice say custom string. Ini saya kosongkan saja. Kemudian ini kita plus dengan wall number ya. Yang kita kan tadi pakainya wall number. Nah, ini. Jadi otomatis kita pilih yang wall number. Nah, di sini wall number, pilih yang say. Oke, sebentar. Pilih yang say. Oke, di atas ya dia. Pilih say yang indeks ke 0. Bisa tidak ya? Kita coba dulu ya. Oh ya, bisa. Oh, tapi dia cuma bilang 0 gitu. Oke, berarti di sini. Ini harusnya sebentar ya, saya udah agak lupa ini. Pakai say kalau tidak salah saya. Indeks ke 0. Nah, seperti ini mungkin. Kita coba lagi. Oke, 111 ya. Udah benar. Nah, yang dipanggil adalah 111. Kita ambil indeks yang ke 0 gitu. Yang dipanggil adalah 111. Kita udah deklarasi array-nya gitu. Jadi array yang pertama, yang angka 1 ini, yang indeks ke 0, kita ubah nilainya jadi 111. Setelah itu kita coba masukkan prosedur untuk menampilkan array yang indeksnya ke 0 atau indeks yang pertama tadi, yaitu 11 ini. Seperti itu penggunaannya.
Nah, memang di sini sedikit agak ribet gitu ya. Ini juga saya kemarin sebelum-sebelumnya udah saya coba-coba, ternyata seperti ini cara deklarasi array-nya gitu. Maksudnya cara penggunaan array-nya. Tapi kalian sebenarnya ini saya hapus dulu ya. Kalian bisa pakai yang ada di sini sebenarnya. Yang ada di for each in. Nah, di sini. Nah, ini juga dalam bentuk array. For each ya. Caranya seperti apa? Kalian bisa tambahkan di sini misalkan kita pilih yang wall number. Di sini adalah nama itemnya. Misalkan saya buat maju underscore random atau nama variabel ya. Kalau nama variabel buatnya usahakan seperti ini, ada underscore-nya. Oke, kemudian untuk nilainya saya buat sama saja. Ini saya buat 1 2 3. Oke, salah, ini 2, ini 3. Ini kan kelihatan indeksnya. Indeks ke-0 nilainya 1, indeks ke-1 nilainya 2, indeks ke-2 nilainya 3. Set, kita oke saja, kemudian kita klik oke. Tinggal kita tambahkan statement, misalkan si Alice maju forward gitu. Kemudian kita pilih bebas dulu. Tinggal nanti kita pilih yang ini, maju random, kita drag and drop, pindahkan ke sini. Udah selesai, tinggal kita run. Maju 1, maju kedua, maju ketiga. Oke, kalian lihat ya, jadi ada 3 kali maju, karena ada 3 nilai di sini. Maju yang pertama, atau maju yang indeksnya ke 0, itu sepanjang 1 saja, tidak begitu jauh. Kemudian maju yang kedua kalinya, atau indeks ke 1, itu panjangnya sebanyak 2. Kemudian maju yang ketiga, atau yang indeksnya kedua, nilainya adalah 3. Jadi agak panjang ya. Kalau kalian lihat, ini pergerakannya beda-beda ya. Nah, yang pertama tidak terlalu panjang, yang kedua lumayan panjang, dan yang ketiga panjang gitu ya pergeserannya. Nah, ini adalah penggunaan array-nya. Oke, saya break dulu sebentar ya, soalnya lagi azan, nanti akan saya teruskan kembali. Oke, kita break dulu sekitar 5 menit mungkin, nanti akan kita teruskan kembali. Ya. Sepertinya belum ya. Saya lanjutkan saja sedikit ya. Ini kayaknya belum, padahal tadi udah bunyi. Oke, sudah ya. Kita tunggu dulu. Ini lagi azan. Udah mulai azan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على
Oke, kita lanjutkan ya, sedikit lagi, tidak banyak. Ini tadi yang for each, jadi for each seperti ini. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu each in together ya. Jadi agak sedikit berbeda, tapi pada dasarnya sama saja. Bedanya di mana? Kalau yang for each ini, dia akan mengeksekusinya satu persatu atau bertahap. Jadi array-nya itu mulai dari array 1, oke, sebanyak satu ya, maksudnya yang nilainya itu sebanyak satu, kemudian yang kedua, dan yang ketiga. Kalau kita jalankan, hasilnya seperti ini, satu kali, satu kali, satu kali. Jadi bertahap sebanyak 3 kali. Nah, kalau yang ini udah saya simpan. Kalau yang it's in together, itu agak sedikit bedanya cuma di bagian eksekusinya nanti, dia itu secara bersamaan. Ya, jadi tidak satu-satu seperti tadi. Kita coba aja. Yang pertama di sini kita pakai whole number, kemudian tadi untuk variabelnya saya buat beda saja, mungkin maju bersamaan. Tadi kan maju random gitu ya, angkanya berapa. Kita set di sini array-nya mungkin saya buat sama saja, mungkin 1 nilainya. Untuk array indeks ke 0 nilainya 1. Array yang indeks ke 1 nilainya 2, dan array yang indeks ke 3 nilainya adalah 3. Array indeks ke 2 nilainya adalah 3. Seperti ini. Kalau sudah, kita set OK saja ya. Dan saya set OK di sini. Kita pakai yang move saja, sama seperti yang sebelumnya tadi. Kita buat forward, kemudian di sini kita ganti dengan maju bersamaan. Kalau saya jalankan, nah, dia langsung sekaligus semuanya. Jadi, value yang 1, 2, 3 itu dijalankan secara bersamaan. Jadi, tidak ada delay-nya. Tidak dikerjakan secara bertahap. Bedanya cuma di situ. Kalau yang tadi itu kan, ini yang tadi, yang ini saya disable dulu. Kalau yang tadi kan cuma satu-satu ya, seperti ini. Nah, itu kalau untuk yang for each ya. Nah, posisinya di sini. Coba kita coba yang ini. Yang atas ini. Jadi yang ini saya disable, yang atas saya enablekan lagi. Nah, posisinya sama saja di sini, tapi ini langsung gitu dieksekusi secara bersamaan. Karena di sini ada perintah together-nya gitu ya. It's together, jadi dilaksanakan atau dieksekusi secara bersamaan. Hanya saja di sini kan dalam bentuk array untuk nilai-nilainya. Kalau yang together yang kemarin kita pakai itu kan, kalau together yang do together yang ini kan itu untuk prosedur yang dieksekusi secara bersamaan. Jadi beda ya, tidak sama. Oke, itu saja saya pikir untuk yang bagian terakhir. Tidak ada lagi. Untuk materi ELIS-nya mungkin nanti saya kurang tahu, mungkin minggu depan akan ada tugas atau tidak, ya nanti saya sesuaikan dengan kondisinya seperti apa. Ada pertanyaan sampai di sini? Udah 54 ya, jadi lewat 9 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup saja karena sudah lewat juga.
Silakan slide-nya dipelajari dan semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya, tetap semangat belajarnya. Saya tutup. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak.